Jadi itulah yang disebut dengan hukum perkawinan Islam. Iya. Sebuah perkawinan yang ada hukumnya, Iya. yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, semaunya. Betul. Iya kan? Ada beberapa syarat yang saya ketahui, kebetulan saya juga pernah menikah gitu dengan orang Islam. Diatur, Pak. Diatur. Tidak diatur. Jadi tenang ya penontonnya. Tenang. Jangan mau menikah kemudian aduh saya cantik itu jelek. Wah ini jadi masalah nggak? Itu sama sekali nggak ada masalah. urusan. Gitu. Ya, Karena kan? kalau nggak salah pernah saya lihat itu ada pernikahan yang maharnya itu sandal jepit kalau nggak salah. Mungkin bisa diperiksa kali ya. Saya itu pernah viral di beberapa tahun yang lalu. Yang penting sandal jepitnya baru kali ya. Ya mungkin atau artinya persyaratannya bahwa saya nikahkan dan kawinkan anak saya bernama Nana binti ini. Nah saya terima nikahnya dengan sekali nafas, Pak. Kalau nafasnya terus harus ngulang lagi. Itu salah satunya. Mengenai mahar itu bisa barang, benda, bisa uangnya. Iya. Dan tidak ada minimal, enggak ada ya. Enggak ada minimal. Yang ada adalah kesepakatan. Oke. Lebih baik tahu sehingga tidak melanggar daripada saya nggak tahu. Sudah terjadi lagi. Iya. Makanya nggak nonton podcast Melek Hukum sih. Selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius di podcast Melek Hukum. Kali ini kita akan bahas topik hukum perkawinan Islam. Apa itu? Kenapa harus ada? Nanti kita akan simak bersama-sama. Sudah hadir menjadi tamu saya pada kesempatan ini Bapak Rahmat J. Tanjung. Rahmat Januardi Tanjung. Beliau adalah managing partner dari kantor hukum RJT yang berlokasi di kota Bandung. Segera kita temui beliau dan kita akan berbincang seputar hukum perkawinan Islam. Pak Rahmat, apa kabar? Baik. Wah, segar ya? Iya. Oh, masih muda, imut-imut. Bapak juga kelihatan masih muda. Begitu ya? Iya. Tapi yang penting kita nggak amit-amit ya. Iya. Pak Rahmat, kita akan bahas tentang hukum perkawinan Islam. Satu hal yang banyak orang yang sebenarnya bilang, sebagai umat muslim saya harus tahu dong itu. Tapi sebenarnya banyak yang dia nggak tahu. Oke. Kita buktikan nanti ya. Oke, iya. Nah, karena itulah kita mau berbagi ilmu ya, khususnya apa yang Pak Rahmat ketahui dan dalami selama ini tentang hukum perkawinan Islam. Pak, hukum perkawinan Islam apa itu, Pak? Jadi gimana ya kalau kita sebutkan sebelumnya disclaimer dulu nih karena kita harus disclaimer dulu nih bahwa saya bukan ini dan kalau memang perlu ada saya bisa salah dan saya juga banyak kekurangan, cuman saya ngebantu sedikit dari ilmu yang saya dapatkan. Berbagi. Ya, berbagi. Niatnya cuma itu. Iya. Kan? Bukan menggurui. Betul. Karena penonton kita bukanlah mahasiswa hukum, sarjana hukum, praktisi hukum, akademisi hukum, tapi masyarakat awam. Oke. Yang bilang, saya sebenarnya nggak tahu ya hukumnya ini bagaimana. Oke. Tapi dengan dengar penjelasan dari Pak Rahmat, Oke. jadi melek dia, Pak. Nah, itu disebut dengan melek hukum. Oh, oke. Oke, siap. Ya? Siap. Oke. Apa itu, Pak? Hukum perkawinan Islam. Sebenarnya gini, kalau hukum perkawinan Islam tuh bicara perkawinan sendiri ya, kan sudah secara umum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan. Cuman kurang lebih yang di tahun 1991 itu ada instruksi presiden tentang kompilasi hukum Islam. Nah, disitulah Bapak mungkin bisa jelaskan bagi yang penonton awam kompilasi. Apa sih itu kompilasi? Jadi kompilasi itu adalah kumpulan. Kumpulan yang sudah artinya negara mengakomodir hukum-hukum agama yang dijatuhkan juga dengan hukum negara jadiin satu. Oh, penggabungan? Ya. Bisa disebut begitu. Bukan bisa disebut gabungan ya. Gitu. Jadi ada hukum negara, juga ada hukum agama. Ya. Itu digabungkan jadi satu, itu yang disebut kompilasi. Itu. Oke, lanjut, Pak. Ya. Jadi kalau bicara masalah hukum Islam sendiri, ya kalau dari
kami gitu, dari saya sendiri yang beragama Islam, itu ibadah. Salah satu pelaksanaan ibadah, dan akadnya itu sangat kuat. Ya, dengan Tuhan, dalam artian ini Kaitannya dengan yang di atas betul, ya. betul. Jadi bukan hanya hubungan manusia dengan manusia, perempuan dengan laki-laki, kawin yuk, ayo, udah ya. Tapi sakral, Sangat sakral gitu. Bahkan pernah saya dengar, mungkin bisa dikoreksi, itu perjanjian agung antara manusia dengan Tuhan. Ya, saya setuju itu Pak. Makanya ada syarat-syarat yang diatur oleh agama kan? Betul. Dan agama pasti bicara dengan Tuhan kan? Betul. Oke. Jadi itulah yang disebut dengan hukum perkawinan Islam. Iya. Sebuah perkawinan yang ada hukumnya, Iya. yang tidak boleh dilakukan dengan sembarangan, semaunya. Betul. Iya kan? Betul. Tapi ada hukum yang diatur tadi oleh kompilasi hukum Islam. Iya. Pak, saya dengar Pak bahwa di kompilasi hukum Islam itu ada diatur 19 bagian atau 19 Ya, 19 bab. bab. Oh, 19 bab Iya. ya. Tapi nggak mungkin kita bahas dalam waktu yang singkat ini 19-nya Iya, ya. iya. Oke. Paling tidak Pak yang saya catat ada sekitar 5 topik yang berkaitan dengan hukum perkawinan Islam ini. Yang mungkin Bapak bisa uraikan nanti secara umum gitu ya. Oke. Yang pertama adalah mengenai syarat dan rukun perkawinan Islam ini Pak. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan syarat? Apa yang dimaksud dengan rukun? Atau dibalik, apa yang disebut dengan rukun perkawinan? Apa yang disebut dengan syarat perkawinan? Oke, sebenarnya itu nomenklatur ya, bahasa nomenklatur dalam kompilasi hukum Islam. Jadi terbagi atas beberapa bab. Pertama yang disebut tadi hukum rukun dan syarat perkawinan itu masuk dalam bab 4. Ya. Nah, bagian ke-1, nah itu rukun pasal 14 ya. Bahwa kalau misalnya nikah tuh harus ada syaratnya nih gitu. Pertama apa? Ada calon suami, ada calon istri, ya di kami. Kemudian ada wali nikah. Dan harus 2 jenis yang berbeda ya. Iya. di Thailand udah berlaku kan. Iya, betul. Perkawinan sejenis. Wali nikah, terus 2 orang saksi dan ijab kabul. Jadi harus ada calon suami dan calon istri. Iya. Yang kedua ada wali. Iya. Yang ketiga ada Ada 2 orang saksi. saksi. 3 hal itu yang disebut dengan rukun. Gitu. Sesuai kompilasi hukum Islam ya. Karena kalau kita mengacu ke sana ya. ke sana karena yang diakui oleh negara kan. Iya. Oke. Itu rukun. Betul. Apa bedanya dengan syarat, Pak? Nah, kalau bicara masalah syarat itu bahasanya gini, mungkin karena itu nomenklatur ya Pak ya, nomenklatur atau pembahasan dalam rukun dan syarat. Kadang kita juga bisa memahami rukun merupakan syarat ataupun rukun maksud dalam pemahaman Islam dan syarat secara hukumnya atau administrasinya gitu. Cuman bisa lebih dikaji lagi gitu sama teman-teman juga yang nonton ini, apa sih maksudnya? Khawatirnya kan ada perbedaan penafsiran gitu. Nah, kan namanya itu kan penafsiran. Biasa ya. Oke. Jadi apa bagian-bagian dari persyaratan untuk bisa masuk ke dalam perkawinan berdasarkan hukum Islam, Pak? Syaratnya apa? Kalau bicara syarat itu sebenarnya kan mengacu pada yang tadi sebenarnya. Mengacu pada pasal 14 itu. Kan nanti juga diatur kalau misalnya dalam bab berikutnya ada peminangan. Ya, ada mahar. Ya, itu kan kewajiban. Gitu loh dalam pernikahan dalam Islam. Jadi kalau kita ngelihat misalnya dalam pernikahan Islam ada kadang calon istri itu dihadirkan, ada yang enggak, tergantung menggunakan mazhab ataupun kebiasaan yang mana. Kalau misalnya ada nih rukun calon mempelainya, nah kan dicek tuh sama petugas KUA. Penghulu. Nah, sama penghulu. Saya sebutnya penghulu atau petugas KUA karena memang yang berhaknya adalah petugas KUA dari Kementerian Agama. Kan di situ kan terlihat bahwa ada petugasnya, kemudian ada saksinya 2. Nah, saksinya harus laki-laki. Harus laki-laki. Nah, kedua, jangan coba-coba untuk perempuan yang jadi saksi ya, itu tidak sah. Ya. Sepengetahuan saya gitu. Okay. Kemudian ada walinya. Walinya itu bisa ayahnya, bisa pamannya kalau almarhum sudah tidak ada, bisa pamannya atau misalnya kakaknya, saudara laki-laki,
atau adiknya yang sudah memenuhi batas umur Dewasa. Nah, atau petugas KU-nya sendiri. Oh, bisa di ini ya. Ya, disebutnya wali nikah. Wali hakim. Apa syaratnya Pak untuk bisa menunjuk wali nikah? Apa semua boleh atau ada persyaratan? Sebenarnya ada beberapa persyaratan yang diatur dalam wali nikah itu. Supaya sah itu sebuah perkawinan juga kan? Ada pertama kan wali nikah itu dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab itu yang tadi saya bilang ayahnya, bapaknya, gitu. Garis keturunan. Ada pertama, kedua, ketiga, keempat. Nah, kemudian kalau selanjutnya bicara masalah wali hakim. Nah, wali hakim itu bertindak kalau ternyata wali nasab itu tidak ada. Ya, dalam artian salah satunya mungkin contoh, kita ambil contoh salah bapaknya non muslim. Nah, itu atau dari keluarga besar dari non muslim dia ada tapi tidak memenuhi syarat. Ya, karena kan harus dalam agama yang sama ya. Wali nikah ditunjuk. Atau dari putusan pengadilan agama. Contoh Pak, ada kejadian dia ada di luar negeri. Iya. Keluarga semua ada di Indonesia. Iya. Dan mau menikah di sana. Nggak ada keluarganya Pak. Itu bagaimana? Nah, ini menarik sebenarnya. Ini terjadi pada zaman Covid kalau nggak salah. Iya kan? Ini memang apa ya? Karena keadaan darurat. Misalnya ya gara-gara orang tuanya di luar harus nikah kan nggak boleh dilarang. Ya gitu. Dan ibadah. Kewajiban itu. Nah, itu bisa pakai kemarin itu yang pernah saya lihat pakai video Zoom. Teknologi digunakan. Digunakan teknologi. Meskipun dalam artian harusnya kalau kita bicara masalah pernikahan ya, saya misalnya Bapak sebagai orang tua dari mempelai wanita, saya calonnya, ya Bapak harus pegangan tangan. Salaman. Apa ya? Jabat tangan. Ya, dengan saya nikahkan, bahasanya saya nikahkan dan kawinkan. Saya sebagai laki-laki saya terima nikah dan kawinnya. Jadi itu harus pada waktu yang sama dan bersamaan bertatap muka. Harusnya begitu. Ya, itu kita bicara nilai sakralnya kan. Di situ kan nilai sakralnya adalah saya nyerahkan anak ini karena Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ibadah menikah. Disaksinya kan lihat sah atau tidak. Gitu. Kalau ternyata sah, alhamdulillah. Nah, kalau yang tidak sah kita harus ngulang lagi, Pak. Sampai sah. Sah ya. Karena saksi yang menentukan. Itu bicara wali nikah. Betul. Ya. Jadi ada persyaratannya. Dan tidak bisa sembarang orang itu kamu aja ya. Iya, nggak bisa. Nggak bisa ya. Betul. Sekali lagi perkawinan itu bukan satu hal yang main-main. Betul. Ya. Syarat Pak, ada syarat formal tentunya kan. Apa aja Pak yang dibutuhkan ketika mau menikah menurut hukum perkawinan Islam? Sebenarnya ada beberapa syarat yang saya ketahui. Kebetulan saya juga pernah menikah gitu dengan orang Islam. Jadi pertama kita ketika misalnya ingin menikah dengan pasangan kita dalam Islam itu, ini harus ditentukan dulu mau nikahnya di mana. Lokasinya di mana? Penting ya? Penting. Karena itu akan berpengaruh pada administrasi pencatatan. Menentukan ya. Siapa ataupun wilayah mana yang ditentukan itu akan berpengaruh pada KUA mana. Gitu loh. Karena kalau misalnya ada contoh misalnya di daerah Bandung, karena saya di daerah Sadang Serang, Kelurahan Sadang Serang. Artinya KUA Sadang Serang yang punya kewenangan di situ. Nah, sedangkan nanti cowoknya nih misalnya dia kelurahan misalnya atau enggak di Jakarta lah, di Kelurahan Cinere. Artinya dia harus ada rekomendasi atau persetujuan kawin akan nikah di sana dari kelurahan setempat. Jadi kaitan lokasi tadi itu karena menentukan harus berhubungan dengan KUA mana. Iya. Apakah boleh calon pengantin pria dia dari kota A? Tentunya desanya, kelurahannya sana. Iya. Calon pengantin pria dari kota B, tapi mereka nikahnya di kota C, itu boleh? Bisa aja. Nggak ada masalah ya? Iya, tapi dengan syarat ya, bahwa kan berdasarkan domisilinya. Ya, kalau memang ternyata ada keterangan domisili di situ,
dan bisa dibuktikan di kota, misalnya di A B C, di kota C ada domisili, keterangan domisili, bisa digunakan. Boleh ya. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk saya warga A, warga B, saya nikah di C. Suka-suka aja. Iya nggak bisa. Kan ada administrasi kependudukan itu harus dilewatin. Oh itu ya. Oh, tapi paling tidak tadi kenapa apa urusan dengan lokasi berkaitan dengan menunjuk di KUA mana? Iya. Oh, Oke, baik. Terus apa kaitannya dengan KUA itu Pak? Apa yang harus diurus di KUA itu? Nah kalau misalnya KUA itu kan dalam kompilasi hukum itu petugas pencatat pernikahan. Kalau misalnya kalau di non muslim itu atau catatan sipil. Iya betul, catatan sipil itu petugas pencatat di sana memastikan apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi. Nah kalau bicara administrasi ada surat NA. Apa itu Pak? Nah itu juga saya lupa nama kepanjangannya. Waktu itu ngurusinnya gitu lumayan ya? ada NA. Jadi intinya itu adalah surat rujukan dari belum nikah itu ya? Belum nikah. Rujukan lajang gitu ya? Lajang. Itu cek bahwa keadaannya masih lajang. Sebab kalau dia ternyata di KTP-nya ada keterangan menikah, ada persyaratan lebih lanjut kan? Oh iya, ya artinya gini. Itu maksudnya. Oke, itu kalau misalnya dia sudah menikah. Bahasanya kalau dalam kompilasi beristri lebih satu. Poli. Ya mungkin bahasa populernya itu ya. Poligami. Kalau kita kan bahasa formilnya aja lah. Jadi persyaratan itu penting untuk menentukan apakah calon pengantin baik pria ataupun wanitanya masih salah satunya lajang atau yang sudah tidak. Itulah NA yang dibutuhkan. Ya ada NA itu surat ya rujukan lah. Rujukan gitu bahwa akan nikah di sana. Pertama nanti ada 2 kalau nggak salah, kelurahan dan KUA setempat yang tempat tinggalnya si laki-laki atau perempuan. Terus apalagi Pak persyaratan yang harus dipenuhi? Harus kaya, harus pintar, kalau harus cantik, harus ganteng. Kalau itu sih sebenarnya secara hukum tidak diatur Pak. Tidak diatur. Jadi tenang ya penontonnya. Tenang. Jangan mau menikah kemudian aduh saya cantik itu jelek. Wah ini jadi masalah nggak? Itu sama sekali nggak ada masalah ya? Gitu. Karena kan tujuannya satu ibadah Pak. Iya. Karena ibadah kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Malah. Tuh. Tapi yang paling penting kalau misalnya pernikahan itu harus ada namanya mahar. Mahar. Iya. Apa itu mahar Pak? Jadi mahar itu membayar mahar jumlah sejumlah mungkin ya bisa berbentuk uang, bisa berbentuk benda. Nah, tentunya semuanya berdasarkan kesepakatan. Jadi calon mempelai pria wajib memberikan mahar kepada calon mempelai pria wanita. Ada ketentuan mengenai berapa barangnya, apa jenis barangnya, berapa uangnya? Ada? Wah, sebenarnya gini. Kalau kita merujuk pada pasal 30 tentang bab mahar, ya. Itu berdasarkan ada kata kuncinya berdasarkan hal yang disepakati. Dan bahkan kalau diatur pasal 31-nya dianjurkan sederhana. Jangan memberatkan. Betul. Supaya ibadah itu jangan kesannya harus. Waduh. Oh iya. Jadi terhalang saya untuk beribadah dalam kaitannya menikah hanya gara-gara terganjal oleh mahar. Betul. Oke, bagus ya. Jadi sedapat mungkin sederhana, tapi kalau mau memberikan berlian pun nggak masalah. Oh iya, iya gitu. Ya, karena kalau nggak salah pernah saya lihat itu ada pernikahan yang maharnya itu sandal jepit kalau nggak salah. Mungkin bisa diperiksa kali ya. Saya itu pernah viral di beberapa tahun yang lalu. Yang penting sandal jepitnya baru kali ya. Ya mungkin atau artinya di situ nilainya diterima dan menunjukkan bahwa saya ingin menikah dengan Anda. Oke. Gitu. Dan kalau betul ada terjadi maharnya adalah hanya sandal jepit, itu luar biasa. Iya. Itu saya pikir lebih sebagai sebuah berita itu jauh lebih menarik daripada dengan mahar 500 juta itu udah biasa. Betul. 500 juta ada yang 1 miliar. Betul. Tapi kalau dengan mahar sebuah sandal jepit, aduh itu rasanya bukan penghinaan ya. Iya. Namanya juga kesepakatan kan. Asal sepakat sah. Betul. Luar biasa itu ya. Jadi makanya perkawinan hukum Islam ini tidak macam-macam, tidak mempersulit, tapi bagaimana justru
ibadah itu bisa terselenggara tanpa ada halangan dan hambatan yang bisa membuat waduh ini tunda deh dulu deh. Iya. Enggak ya? Bahkan kalau di kita merujuk pada kompilasi hukum Islam ya, itu pasal 33 bisa jadi hutang, Pak. Oh, artinya kan ada kata dibayar Tunai. tunai ya. Ya, Ternyata bisa bayar hutang. oh. Kalau disepakati oleh Yang penting- calon mempelai Yang wanita. penting kesepakatannya itu Iya, ya. betul. Makanya jadi terpikir oleh saya, jangan hanya cari yang cantik, yang ganteng, tapi yang nggak matre gitu. Ya kalau mungkin materi relatif kali ya Pak. Ya saya juga nggak tahu Iya juga. kan, pokoknya kalau kamu nggak siapin satu mobil sebagai maharnya, jangan harap kamu dapatkan anak perempuan saya. Cilaka kan kalau begitu kan. Yang penting kesepakatan. Betul. Karena tujuan dari perkawinan itu kan kebahagiaan ya. Ya. Kalau dari sakinah mawadah warahmah. Samawah. Sama wa. Samawah. Oke, itu tentang syarat dan rukun. Ya, ada. Kalau mahar itu bagian sendiri ya Pak ya. Kalau karena mungkin dalam bicara mahal itu katanya ada yang menyatakan bahwa kalau menurut undang-undang ya itu bukan kewajiban dalam bukan menyebutkan dalam bukan rukun gitu. Bahkan ada yang menyebutkan bukan rukun. Cuman perlu di cross check lagi. Khawatirnya takutnya perbedaan disinformasi. Ya. Jadi persiapan dua orang anak manusia yang berbeda jenis disetujui oleh keluarga dan menikah dengan mengurus rukun, mengurus persyaratan berkaitan dengan KUA dan kemudian pada hari H. Iya, betul. Pada hari H ijab kabul. Iya, ijab kabul. Nah, apa yang harus dilakukan menjadi persyaratan untuk sebuah ijab kabul, Pak? Ya tadi disampaikan, Pak. Ada saksi, 2, ada wali, ada petugas pencatatan. Gitu. Nanti persyaratannya bahwa saya nikahkan dan kawinkan anak saya bernama Nana binti ini. Nah, saya terima nikahnya dengan sekali nafas, Pak. Kalau nafasnya terus harus ngulang lagi. Itu salah satunya. Karena grogi kan? Iya. Karena kalau nanti kan akan menyebutkan nama bintinya. Karena dalam Islam itu kan berarti binti bapaknya kan. Itu bicaranya mungkin kalau bisa dikatakan syarat-syarat dalam Islam gitu loh. Itu kan penting. Nah, itu salah satunya adalah ijab kabulnya. Yaitu ada wali, ada calon, salaman, kemudian mengucapkan tadi persyaratan dari saya terima dan nikahnya dan saya kawinkan anak saya dan sebagainya. Oke, Pak, untuk saat ijab kabul, adakah syarat mengenai lokasi? Tempatnya harus di masjid, tempatnya harus di KUA, tempatnya harus di hotel, atau apa? Ada, Pak. Oh, tidak ada. Ini Tidak perlu ada. ditegaskan. Ya, tidak ada, Tidak Pak. ada. Kalau misalnya di KUA mah gratis, Pak. Oh, gratis. Ada. Jadi kalau misalnya setahu saya kalau di nikah dalam KUA-nya langsung gratis, tidak ada biaya. Cuman kalau misalnya di luar KUA itu ada biaya administrasi. Minimal transportasi untuk penghulunya ya. Ya gitu. Nggak tahu ketentuannya kan mungkin tersendiri gitu. Yang penting perlu ditegaskan mengenai tempat tidak harus di tempat tertentu. Iya. Misalnya contoh, ini kan namanya perkawinan hukum Islam, wajib harus di masjid. Oke. Kalau di luar masjid tidak sah, itu tidak ya. Enggak. Oke. Gitu. Bahwa mau memilih di masjid silahkan. Betul. Lebih sakral katanya Ya, tempat ibadah, bisa. silahkan boleh. Iya. Tapi di rumah pun Bisa. boleh. Boleh. Oke, baik. Kemudian setelah selesai ijab kabul, ada yang ditandatangan. Ya, itu administrasi di buku nikah ditandatangani. Jadi ada dua buku buat suami dan istri itu, dan itu dipegang masing-masing. Nah di situ setelah ditandatangani masing-masing persyaratan dalam administrasi buku tersebut. Nah biasanya kadang ada pembacaan psikotaklik talak kalau nggak salah, itu bahwa saya mempunyai kewajiban untuk menggauli istri saya. Kemudian ketika saya tidak memberikan nafkah berturut-turut maka saya wajib membayar sejumlah uang. Itu ada Ada ya. cuman Janjinya ya. Ya, cuman
kadang itu dilakukan, kadang tidak. Jadi bukan proses suatu yang kewajiban. Tapi kalau dia lakukan itu, Nggak apa-apa. itu ada konsekuensinya nanti. Jadi artinya jangan cuma asal berjanji. Betul. Ya kan? Sebab kalau kamu langgar janji nanti talak itu. Iya. Tapi kalau dia nggak pernah berjanji lebih aman. Tapi sebenarnya makna janjinya, Pak, kalau kita bicara secara spiritual ya, bicara masalah sakralnya itu di akadnya, Pak. Jadi janjinya itu langsung menghadap pada yang kuasa. Meskipun kalau kita bicaranya dua orang, seorang bapak memberikan merestui anaknya untuk menikahkan dengan saya, cuman sakralnya itu dengan kita kan sebelumnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya kan langsung kepada yang kuasa itu. Itu jauh lebih bernilai ya. Bernilai dan itu berat, Pak. Gitu. Meskipun kalau pernah kita dengar bahwa sebenarnya kalau bicara akibat putusnya perkawinan kita bisa perceraian, cuman ini hanya just information. Kalau perceraian memang diperbolehkan, ya, cuman dibenci. Bakta dibenci kan berat, Pak. Ya. Gitu. Itu topik khusus mengenai perceraian. Iya. Kita senang-senang aja. Topik kita perkawinan. Oke. Ya. Nikah ya, Pak ya. Iya, betul. Pak, bukunya sudah di tanda tangan. Masing-masing pegang. Ya. Yang punya suami dipegang suami, yang punya istri dipegang istri. Iya. Karena mereka sudah sah kan setelah ijab kabul sudah sah ya. Warnanya beda kan, Pak? Iya, ada yang hijau sama coklat, Pak. Nah, oke. Dalam praktek, Pak, ada begini. Ini ketika ada perselisihan dan mau bercerai. Oke. Pak, buku nikah saya dipegang oleh pasangan saya. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini bagaimana, Pak? Sebenarnya gini, kan kalau kita bicara masalah pernikahan itu, kalau secara hukum, jadi satu orang itu jadi satu gitu loh, Pak. 1 tambah 1 sama dengan 1 ya? Iya, gitu. Duanya kalau sudah punya anak, Pak ya. Okay. Ya, artinya di situ kan kenapa itu kan berdasarkan kesepakatan aja mereka. Udah, saya simpan ya. Iya, simpan gitu. Boleh, silakan ya. Artinya kan dalam itu komunikasi antar keluarga, antar hubungan suami istri gitu loh. Jadi ya bisa wajar-wajar aja masalah gitu. Ya. Nggak jadi masalah. Tidak melanggar hukum. Tidak. Walaupun tadi diatur bahwa masing-masing pegang. Betul. Itu tidak berarti bahwa sampai kapanpun bahwa waktu diperiksa ada nggak di kamu? Ada, oh bagus. Iya. Nggak ada di kamu, salah, nggak ya? Enggak juga. Oke, baik. Selesailah akad, punya buku nikah, udah sahlah sebuah perkawinan. Betul. Dan hidup bersama Betul. dalam satu rumah. Iya. Oke. Pak, tadi disinggung mengenai mahar. Oke. Walaupun terpisah sebenarnya ya. Iya. Tapi ketika akad ijab kabul disebut juga maharnya kan? Iya. Oke. Jadi tadi yang Pak Rahmat sudah jelaskan mengenai mahar itu bisa barang, benda, bisa uangnya. Iya. Dan tidak ada minimal, enggak ada ya? Enggak ada minimal. Yang ada adalah kesepakatan. Oke. Ada hal-hal lain, Pak, menyangkut soal mahar ini? Oh, tadi ternyata bisa apa? Tidak harus dibayar dengan itu tunai. Ya, itu Itu disebut bisa ya? keadaan mahar masih terhutang. Masih terhutang. Oke. Boleh ya? Boleh. Adakah ketentuan yang mengatur bahwa dalam waktu 1 bulan, 1 tahun harus kontan? Adakah atau tetap tidak ada? Sebenarnya kalau secara ini hukumnya tidak ada ya, Pak. Cuman memang ada salah satu ketentuan mungkin di pasal 149 kompilasi hukum Islam. Sebenarnya ini akibat perkawinan ya. Ketika misalnya seseorang melakukan cerai talak, yaitu suami, maka dia harus memenuhi kewajibannya. Salah satunya mahar terutang. Yang masih terutang. Ya, gitu. Oke. Tapi ya namanya perkawinan kan perlu keseriusan. Betul. Kalau hari ini belum dilunasi, bulan depan harus diusahakan lah ya. Iya. Jangan ngutang terus ya. Iya. Nanti istri bilang ngutang loh. Ya, oke, itu mengenai mahar. Pak, dalam kompilasi hukum Islam ada juga diatur mengenai pencegahan. Oke. Apa itu dimaksud dengan pencegahan?
Jadi pencegahan perkawinan itu menghindari sesuatu hal yang dilarang dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Oke, apa yang dilarang sehingga kalau itu dilakukan secara nekat, itu harus dicegah. Nah, itu kayak misalnya contohnya Mas, kalau dalam peraturan perundang masih di bawah umur, Pak. Oke, kemudian salah satunya menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan tidak memenuhi syarat. Nah, misalnya kalau bicara misalnya tidak dicatat. Nah, tidak dicatat. Jadi ingat Pak, kalau misalnya kita bahasa dalamnya ada nikah siri dan tidak dicatat negara, itu tidak diakui. Itu harus dicegah. Dan itu bagian dari pencegahan. Salah satunya itu. Kedua, kan tadi kan sempat syarat, kita bicara masalah syarat dan rukun dan harus ada dicatat kan. Kalau nggak dicatat Pak, itu nggak bakal diakui sama negara dan itu berakibat pada waris dan lainnya. Tapi secara agama itu sah. Oke. Apalagi yang bisa mencegah sebuah perkawinan? Yaitu kalau tidak ada restu dari orang tua. Nah, ini gimana ya? Ini kan kalau fakta bicara masalah tidak ada restu orang tua itu ini kan jadi berakibat pada ibaratnya wali nikahnya. Wali. Ya. Akhirnya wali nikahnya misalnya bapaknya nggak setuju. Misalnya nggak setuju. Artinya kan, nah sebenarnya ada ketentuan Pak. Ketika misalnya nggak setuju Pak, bisa ngajuin ke pengadilan agama. Bapaknya? Calonnya. Oh, calonnya. Iya. Untuk diganti dengan wali yang lain atau apa tujuannya? Untuk diizinkan untuk nikah Pak. Sebentar. Ini dia mau menikah, bapaknya nggak setuju. Iya. Oke. Karena itu tidak mau menjadi wali nikah. Iya. Si anak mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Pengadilan agama untuk intinya untuk mengizinkan nikah. Walaupun tidak dapat restu dalam arti wali. Ya. Misalnya dia punya abang, ya, abangnya bilang ya saya ngerti lah kalau bapak nggak setuju dan nggak mau jadi wali. Betul. Saya yang akan jadi wali. Itu boleh atau tidak boleh? Karena masih ada bapak. Nah itu sih Pak, wali nasabnya harus kan ada tingkatan pertama 1, 2, 3, 4. Nah tingkatan pertama misalnya bapaknya ya harus Pak. Kecuali ada perintah dari pengadilan agama menunjuk wali nikah hakim. Jadi andai kata gini ya, karena ketidaktahuan dua calon pengantin, dalam kondisi bapak dari perempuan tidak merestui dan tidak bersedia jadi wali hakim, dan mereka juga tidak tahu bahwa harus ke pengadilan agama dulu dan kemudian mereka tetap mengadakan ijab kabul. Disitulah bapaknya bisa datang dan terjadilah pencegahan. Pencegahan satu atau pembatalan. Kalau sudah terjadi. Pembatalan pernikahan. Karena kan kalau pencegah perkawinan tuh bahasanya itu karena misalnya contoh satu yang tadi karena misalnya syarat bila rukun dan syaratnya tidak sesuai. Jadi balik lagi ke pasal bab sebelumnya. Gitu. Jadi saya belum 19 tahun, 16 tahun. Meskipun dalam itu ada lagi dispensasi nikah namanya. Tapi pokoknya harus diurus lah. Betul. Jangan coba-coba main terabas-terabas. Betul. Karena ada ketentuan yang sudah mengatur. Betul. Dan ketentuan itu bukan untuk mempersulit, tapi untuk menjaga hak dan kewajiban dari tidak hanya kalian loh. Ya kan? Kan namanya menikah kan bukan hanya pasangan aja tapi keluarga yang disatukan. Betul. Nah, itu menyangkut tentang pencegahan supaya jangan ada pelanggaran. Betul. Ya toh? Ada kan kebetulan kan yang pernah terjadi tuh waktu Syekh apa dulu kan menikah dengan Syekh Fuji ya. Iya. Syekh Fuji ya. Kaya raya. Menikah dengan perempuan yang masih di bawah umur kan? Nah, itu undang-undangnya banyak Pak tuh Pak. Dan itu berakibat Syekh Fuji kena pidana loh. Iya, itu nggak salah. Gitu. Jadi makanya sekali lagi perkawinan itu sakral. Iya. Jadi jangan main-main karena tidak hanya berkaitan dengan manusia tapi juga dengan Tuhan. Tapi juga sudah diatur oleh hukum negara. Apabila ada pelanggaran, itu akan berakibat hukum. Gitu ya. Itu pencegahan. Oke. Jadi
Lebih baik tahu sehingga tidak melanggar daripada saya nggak tahu. Sudah terjadi lagi. Iya. Makanya nggak nonton podcast Melek Hukum sih. Ya, oke, itu pencegahan. Jangan coba-coba melanggar apa yang sudah diatur di dalam kompilasi. Betul. Tadi kita ingatkan kembali Pak ya, mengenai adanya ketentuan usia. Ya. Kemudian adanya wali. Ya. Kalau ada masalah tentang wali, ada jalan keluarnya ke pengadilan agama. Ini semua ada solusinya. Ya. Oke. Pencegahan, pembatalan. Udah terlanjur ini nikah ini ya. Terlanjur nikah. Kok bisa batal? Ya, pertama bicara masalah suami poligami tanpa izin dari pengadilan agama. Oh, jadi dia sudah menikah, sah. Betul. Kemudian ternyata kawin lagi. Ya. Dan perkawinan kedua itu tidak memenuhi ketentuan yang benar. Betul. Istri pertama lah yang punya hak untuk mengajukan pembatalan. Oh, itu karena ada pelanggaran di dalam perkawinan yang kedua. Betul. Apa saja yang bisa membuat sebuah perkawinan yang kedua atau ketiga dan keempat bisa dibatalkan, Pak? Ya gitu Pak. Jadi gini, kalau ketika seseorang menikah, kan memang dalam ketentuan kompilasi komisar itu bisa beristri lebih satu. Ya. Tapi harus syarat Pak, harus ada putusan. Tanpa ada putusan dan izin, ya. Jadi syarat dalam poligami itu ada izin dari istri pertama, memenuhi syarat beristri lebih, misalnya istrinya tidak bisa melahirkan keturunan, sakit keras dan lain-lain, sehingga itu bisa memenuhi syarat tersebut dan diajukan di pengadilan agama, sah, dia bisa dapat putusan dan diizinkan, maka dia bisa poligami. Apa poligami harus selalu berkaitan dengan izin dari pengadilan, Pak? Enggak cukup istri yang secara tertulis saya mengizinkan suami saya untuk menikah lagi, apa nggak cukup? Kalau saya gini Pak, saya mengacu karena kalau bisa bicara masalah itu kan nanti bicara fikih ya dalam Islam. Coba saya bicaranya tentang kompilasi hukum Islam bahwa tetap yang diakui oleh negara gitu loh, dalam artian kompilasi hukum itu merangkul semuanya dan sudah disahkan. Nah, tetap bagi saya mengacu pada hal tersebut. Ketika misalnya orang ingin beristri lebih satu, maka dia harus dapat izin dulu dari pengadilan, ada putusan, sehingga nanti putusan tersebut itulah yang menjadi landasan yang menikah dalam KUA. Nanti itu kan putusan tersebut, boleh lagi beristri lebih satu, ini izinnya. Nah gitu. Memang sepintas, wah ini kok jadi berat ya. Wah ini nggak gampang ya. Tapi justru tujuannya bagus ya. Supaya istri yang pertama terlindungi. Kedua juga orang yang mau berpoligami memang betul ngukur diri ya. Iya. Dari sisi ekonomi. Betul. Keadilan itu Pak. Betul. Keadilan. Bahasa kita harus adil loh. Nah, dan Nabi juga kan dalam yang pernah saya dengar memang harus adil. Kan kata adil itu berat Pak. Gitu. Keadilan Tuhan yang paling benar. Jadi jangan berpikir enaknya aja ya. Lagunya sih itu enak beristri 2 gitu. Atau beristri 4. Tapi itu boleh. Asal memenuhi syarat. Nah, kalau syaratnya ternyata tidak terpenuhi walaupun sudah terjadi, nah kena ini. Bisa dibatalkan. Oke. Pembatalan, bagaimana prosedurnya Pak? Bagi penonton kita ya, ibu ini terutama ya, istri. Dia dikhianati oleh suaminya. Suaminya ternyata menikah lagi tanpa izin. Ini saya harus ngapain ya? Ini kan cerita topik pembatalan. Apa yang dia bisa lakukan? Nah, pertama suami atau istri dapat mengajukan. Suami atau istri? Atau istri? Ya istri juga bisa. Saya pikir tadi hanya istri yang ingin membatalkan. Suami juga bisa, karena bisa aja kan istri nikah sama orang. Karena poliandri kan nggak boleh, dia larang di Indonesia. Cuman karena dalam pasal 71 Pak, ya syarat salah satunya bisa membatalkan itu karena ada perempuan dikawini ternyata masih istri orang. Manipulasi data di sana ya. Jadi si suami setelah ketahuan bahwa ternyata istrinya masih jadi istri orang lain, dia dengan sadar memperbaiki, yaitu
ini tidak sah, harus dibatalkan. Ya, atau Pak masih dalam idah. Oh. Jadi idah tuh ketika sudah bercerai ada 3 bulan masa idah itu. Nah, ada dia nikah lagi nggak bisa. Karena di situ dalam masa idah itu sebenarnya bisa balik lagi rujuk di kesempatan. Oke. Jadi satu hal yang saya pikir tadi bahwa pembatalan itu dilakukan oleh istri. Ya. Karena suaminya menikah lagi dan tidak memenuhi ketentuan. Ternyata Betul. suami pun bisa membatalkan dengan alasan-alasan tertentu tadi itu. Betul. Oh. Ini juga sih para garis keturunan kayak dari atas maupun ke bawah, dari suami dan istri bisa kayak anaknya ataupun kakaknya. Kemudian ternyata pejabat berwenang dalam hal ini KUA juga bisa membatalkan. Gitu. Kemudian para pihak berkepentingan yang mengetahui ada cacat hukum. Jadi tidak hanya terbatas pasangan itu saja yang bisa mengajukan. Iya. Oke. Dan diajukannya ke pengadilan agama. Betul. Bentuknya permohonan atau gugatan? Sebenarnya kalau bahasa di Konfederasi Hukum itu permohonan sih. Permohonan pembatalan. Betul. Oke. Baik. Mak, ada juga yang disebut dengan perjanjian nikah. Ya, jangan hanya janji sehidup semati. Cukup ya, saya hidup kamu mati itu ya, enggak. Apa ini disebut dengan perjanjian nikah di perkawinan hukum Islam? Kalau perjanjian sebenarnya bukan pernikahan ya, di perjanjian perkawinan bahasanya. Sorry. Karena undang-undang kita juga bukan undang-undang pernikahan ya. Perkawinan ya. Lalu orang bilang kawin itu kayaknya enggak ini, lebih enak nikah. Tapi secara hukum perkawinan. Kawin. Oke. Jadi perjanjian kawin. Ya, perjanjian kawin itu sebenarnya itu kalau perjanjian dalam bentuk tidak tertulis ya, Pak. Jadi contohnya perjanjian pranikah, ada perjanjian pasca nikah. Nah, kenapa ada pasca nikah? Nah, bicara pasca nikah itu sejak putusan Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa perjanjian itu bisa dilakukan setelah perkawinan juga. Jadi saya tangkap tadi pasca nikah, setelah nikah mereka bikin perjanjian terus cerai gitu. Oh, bukan. Jadi kalau perjanjian masih dalam perkawinan, tapi sesudah upacara baik ijab kabul, itu ya bisa dilakukan. Betul. Oke. Jadi siapa tahu kan orang nggak kepikir kan, dulu nggak bikin sebelum menikah, baru terpikir setelah menikah tetap boleh. Betul. Oke. Nah, jadi apa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika pasangan suami istri membuatnya sebelum nikah atau sesudah nikah? Ada nggak ketentuan-ketentuan harus dipenuhi oleh mereka? Oke. Kalau misalnya bicara masalah dalam pasca atau pranikah, itu sebenarnya perjanjiannya harus berupa akta otentik. Nah, akta otentik itu dalam arti adalah akta notaris. Nanti dilaporkan kepada petugas pencatatan pernikahan ketika misalnya sudah sebelum nikah. Nanti dilaporkan, nanti di buku nikah itu ada nggak tulisan ada perjanjian pernikahan apa enggak? Oh, di buku nikahnya ya. Nanti ada checklist kalau nggak salah. Nah, di situ sebagai bukti ada perjanjian pernikahan itu harus dilaporkan ketika pranikah. Kalau pasca nikah itu bisa juga nanti dilaporkan gitu. Metodenya sama, cuman yang paling wajib itu adalah itu harus akta otentik. Harus dilakukan di notaris. Ya. Oke. Supaya nanti suatu ketika lah siapa tahu kan, kita tidak harapkan, tapi kan faktanya perceraian terjadi kan. Ya. Maka karena itulah di pengadilan agama ada khusus untuk gugatan perceraian. Betul. Maka itu bisa digunakan akta otentik tadi. Iya, itu nanti sebenarnya kalau begini Pak, kalau bicara masa perjanjian pernikahan itu lebih kepada harta Pak. Harta. Yang dimana harta bawaan, dimana harta bersama. Nah itu juga bisa nentuin nanti harta waris seperti apa gitu loh. Nah memang lebih pada harta Pak. Nah, meskipun yang hal-hal lainnya kayaknya kalau kamu selingkuh maka ini jadi milik harta itu enggak boleh. Itu bisa diatur Pak, bisa diatur. Karena konsepnya kalau perjanjian pernikahan asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada. Gitu aja gitu. Kalau misalnya bicara masalah melanggar itu tetap nggak boleh. Gitu misalnya. Contoh misalnya kan terkait kayak misalnya
sesuatu hal yang bertentangan dengan norma hukumnya. Harta bersama misalnya, harta bersama dalam arti ini kan pembagiannya 70-30. Nah kan kalau saya ketentuan dalam Islam itu atau kompilasi hukum Islam itu bagi 2 Pak. Itu misalnya ya Pak ya, misalnya. Ya, oke. Pak, berkaitan dengan hukum perkawinan Islam, apakah boleh dibenarkan setelah menikah istri bekerja misalnya? Apakah itu bagian dari yang diatur atau itu tidak? Yang penting satu, istri taat kepada suami. Betul. Hanya itu kan secara umum kan? Ya. Nah, apakah ada secara khusus diatur dalam perkawinan hukum Islam bahwa istri tidak boleh bekerja misalnya tanpa izin dari suami? Nah, ada nggak diaturin begitu gitu Pak? Kalau misalnya bicara masalah kewajiban, kemudian ke dalam pernikahan atau suami istri boleh bekerja tidak, sebenarnya gini, itu diatur lagi sebenarnya di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ada kemudian kewajiban seorang istri, kewajiban seorang suami, hak seorang istri dan hak suami. Nah, bicara masalah apakah dia boleh bekerja atau tidak, sebenarnya tidak ada yang mengatur secara spesifik. Oke. Jadi itu tidak diatur di dalam hukum perkawinan Islamnya ya? Dalam kompilasi hukumnya. Tapi dalam artian kalau itu kan dalam bahasa syariatnya itu atau dalam bahasa fikihnya, seorang istri harus tunduk pada seorang suami. Gitu. Dan mengurus rumah tangga. Betul. Segala sesuatunya harus ada izin dari suami. Nah itu sebenarnya yang terikat dalam sakralnya di situ mungkin. Gitu. Sebab dalam faktanya kan ini bisa menjadi salah satu penyebab perceraian kan Pak. Oke. Sedangkan kita bicara tentang perkawinan Islam itu kan untuk kebahagiaan. Betul. Tapi ternyata dalam faktanya waktu menikah suami kaya. Ya. Bisa jadi toh. Ya. Jabatannya manajer. Ya. Tiba-tiba perusahaan tutup. Ya. Pekerjaannya sekarang turun jadi staf, ekonomi berkurang, istri merasa, wah saya harus bantu. Nah itu bisa kan menjadi satu percekcokan, perselisihan. Nah nanti suami bilang hukum perkawinan Islam misalnya. Nah si istri bilang tidak, karena jadi itulah perlunya pengetahuan hukum itu kan dalam rangka mencegah jangan sampai ada perselisihan yang sebenarnya nggak perlu. Betul. Karena gini, kalau tadi disampaikan dari pengalaman saya memediasi di Pengadilan Agama Kota Bandung, masalah yang jadi dalam apa ya sebetulnya perceraian begitu ataupun permasalahan dalam hubungan pernikahan, tidak selalu perceraian, itu masalahnya dalam komunikasi Pak. Artinya gini, itu kan harus bisa dikomunikasiin Pak. Segala sesuatunya dikomunikasikan, bahwa komunikasi itu bukan hanya berbicara dua arah saja menurut saya. Jadi bicara masalah kejujuran, keterbukaan, saling mengerti, bicara memahami. Karena ya kita sebagai manusia yang ngatur diri kita gitu loh. Kita mengetahui apa yang ini, meskipun dalam bicara masalah bagi agama saya ya segala sesuatu sudah ada yang ngatur. Itu ada Tuhan Maha Esa. Nah, cuman kan kita juga yang ngatur kan, ada bagian Tuhan dan bagian kita gitu loh. Maksudnya itu yang karenanya kenapa kita adanya terciptanya akal. Nah itu. Dan satu lagi tadi kaitannya dengan dewasa itu ya, umur ya. Betul. Dewasa. Iya kan? Kadang-kadang juga nih Pak dari penemuan saya, umur tidak memastikan kedewasaan seseorang Pak. Itu ya. Nah usia tahun itu aja tidak menentukan kedewasaan, apalagi tahunnya aja sudah nggak terpenuhi. Nah, lebih parah lagi kan. Oke. Pak, terakhir ini Pak. Saya rasa ini juga perlu diketahui oleh masyarakat. Ya, kita praktisi hukum punya kewajiban moral untuk bisa menjelaskan hal ini. Ini hukum perkawinan Islam. Perempuan dan laki-laki. Ada wali, ada saksi. Satu lagi Pak, harus seagama. Nah, faktanya di dalam masyarakat kita ada toh terjadi beda agama. Betul. Nah, bagaimana hukum perkawinan Islam mengatur? Kalau jelas di hukum Islam
ya itu harus yang seiman. Ya. Meskipun kalau kita lihat pada realitasnya memahami, karena gini, kalau nggak salah menggunakan Undang-Undang Nomor 1 1974 terkait menganut pernikahan sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ya, menurut kepercayaan agama masing-masing. Ya, dan kemudian ada keduanya didaftarkan. Ya, itu kan celahnya Pak. Satu nikah di Nasrani, satu lagi nikah di Islam. Dua-duanya kan benar. Secara administrasi ya. Tapi kan repot ya. Nah, kalau itu mau pakai celah itu, ya. Contoh, ketika nanti mau ijab kabul, kan harus seiman. Betul. Nah, seiman itu kan harus syahadat dulu. Betul. Emangnya mau? Ya, itu dia makanya. Sudah halangan kan? Betul. Dan karena tidak mau masing-masing mempertahankan agama, maka nggak bisa itu terjadi. Ya. Udah terganjal itu. Ya, betul. Nah, karena itulah orang jadi menikah di luar negeri salah satunya. Ya kan? Kemudian baru dicatatkan. Jadi itu menjadi polemik sih Pak. Polemik ya. Nah, mungkin juga kalau dari yang saya Islam bahwa emang harus seiman, harus seiman gitu. Ya. Mungkin dari Bapak sendiri ada syarat khusus gitu ada? Kalau di Kristen, tapi kita nggak usah bahas karena kita hukum perkawinan Islam. Ya. Nah, jadi memang penuhilah ketentuan agama. So kalau yang seagama aja masih bisa ribut. Ya, betul. Coba dipakai agama. Ya. Yang bercerai itu dua-dua agamanya Islam nggak? Pasti 100% dua-duanya Islam. Jadi sudah seagama aja. Data setiap bulan ada berapa perceraian di pengadilan agama? Cenderung naik malah. Naik cukup besar. Iya toh. Nah, itu udah seagama, sudah seiman. Ya. Apalagi tidak seiman. Betul. Jadi memang intinya sebenarnya kalau sudah diatur oleh agama, ikuti aja. Betul. Patuhi aja. Ya. Setiap ada pelanggaran dari aturan agama, nanti resikonya tanggung sendiri gitu kan? Betul. Oke, jadi sedapat mungkin menurut hukum perkawinan Islam janganlah kawin dengan yang berbeda agama. Ya. Walaupun ada celah, walaupun ada solusi, itu nanti bisa berpotensi masalah. Betul. Gitu ya. Betul. Oke. Baik Pak, sebelum kita akhiri podcast kita, hampir sejam. Apa hal-hal yang mungkin bisa Pak Rahmat sampaikan kepada penonton kita, hikmah-hikmah apa yang bisa disampaikan berkaitan dengan hukum perkawinan Islam ini? Silakan. Oke, baik, terima kasih. Kalau dari saya sendiri bahwa negara telah mengakomodir suatu hukum dari agama Islam, yaitu dengan hukum kompilasi hukum Islam untuk mengatur warganya yang beragama Islam sesuai dengan koridor-koridor ketentuan hukum yang berlaku di negara. Kedua, bicara masalah pernikahan dan perkawinan, satu bicara komunikasi. Itu. Karena ketika misalnya dampak buruk dari miskomunikasi itu akan menimbulkan persepsi. Persepsi akan menimbulkan perdebatan. Perdebatan akan menghasilkan pertengkaran dan bisa berujung pada pengakhiran. Dampaknya sangat luas. Gitu loh. Karena mengingat bahwa ketika kita sudah menikah, bahwa saya terima nikahnya, artinya saya terima sedih, senangnya, bahagianya, pahit karena Tuhan yang Maha Esa. Perjanjian agung diri kita dengan Tuhan kita dan sesama makhluk manusia itu tercatat, gitu. Dan tentunya kompilasi hukum Islam ini juga mengatur hak dan kewajiban dari setiap pasangan, baik dari istri maupun dari suami. Dan secara tegas juga diatur mengenai harta bersama dan mengenai hal-hal yang terindikasi ataupun masuk ruang lingkup perkawinan. Jadi saya semoga tentunya bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah. Amin. Ya, Pak, berkaitan dengan hukum perkawinan Islam ini sebenarnya masih ada topik-topik yang menarik yang perlu diedukasi kepada masyarakat, yaitu mengenai
warisan. Wah. Gitu. Ini panjang Pak. panjang ya, makanya itu bisa menjadi topik sendiri yang kita akan bahas di kemudian hari. Dan satu lagi perceraian, Oke. ya, yang tidak disukai bahkan dibenci oleh Tuhan, tapi faktanya memang terjadi Betul. di masyarakat kita. Ya. Mudah-mudahan lain waktu kita akan bahas 2 topik itu. Baik, Ya. terima kasih Pak. Pak Rahmat, terima kasih sudah hadir Ya. di podcast Melek Hukum. Ya. Apa yang kita sampaikan ini tidak bermaksud untuk menggurui, tidak bermaksud apalagi ya, kita paling tahu. Betul. Ya. Tapi hanya niat apa yang kita tahu selama ini dalam keterbatasan ya. Betul. Tapi itu pun kita mau berbagi. Betul. Ya, kita mau berbagi. Jadi ketika ada salah-salah kata, salah-salah informasi, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, mohon maaf. Ya, ambil manfaatnya. Ya. Buang hal-hal yang dianggap misalnya ini kurang bagus, kurang bermutu, kurang hebat, kurang apa. Lupakan yang itu. Ya. Tapi yang bagus-bagusnya dari podcast kita ini yang sudah disampaikan oleh Pak Rahmat itu menjadi berkah bagi semua orang, Amin. menjadi pahala bagi kita. Betul. Selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Terima kasih banyak Banyak, Pak ya. ya. Dan jangan bosan untuk hadir lagi nanti di Siap. podcast Melek Hukum. Iya. Ya. Baik para penonton, itulah perbincangan saya dengan Pak Rahmat Januardi Tanjung dari kantor hukum RJT di Kota Bandung. Kami sudah membahas tentang hukum perkawinan Islam. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi masyarakat yang menontonnya, sehingga yang tidak tahu bisa jadi tahu, yang sudah tahu bisa lebih memahami, dan yang terutama melaksanakan apa yang sudah diatur oleh kompilasi hukum Islam. Karena perkawinan itu tujuannya adalah untuk kebahagiaan, bukan untuk coba-coba. Ya, untuk anak nggak boleh coba-coba, untuk kawin pun tidak boleh coba-coba. Ya, karena berkaitan hubungan dengan manusia, tapi juga berkaitan dengan Tuhan Sang Pencipta. Sampai bertemu di podcast berikutnya membahas topik yang lain. Saya Yunus Timotius. Mohon dengan kerendahan hati kesediaan penonton untuk subscribe, untuk like maupun share podcast ini supaya masyarakat lain yang tidak tahu, bisa menonton podcast Melek Hukum. Sampai bertemu kembali. Terima kasih.